Emosi terselubung ini membuatku shock, sehingga aku langsung memeriksa diri untuk mendapati apalagi kira-kira yang masih tidak benar. Dan kupersilakan Roh Kudus memperbaiki semuanya. Jadi ketika dia terbaring di lantai, Tuhan memberikan pewahyuan baru kepadanya. Ya, setelah melihat kain serpihan, kain baju warna merah itu, dia betul-betul shock, kok sampai begitu reaksinya ketika melihat kain serpihan kain baju warna merah itu. Dia betul-betul mengalami sesuatu. Nah, ini triggernya hanya oleh kain serpihan kain baju warna merah gitu ya. Nah, jadi aku yakin Roh Kudus yang kupersilakan pasti akan memimpin dan mengarahkanku pada segala kebenaran. When He, the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. Dan dia akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Hingga pada endapan yang terdalam. Jadi ada pengalaman masa lalu yang mengendap begitu dalamnya. Ya, di alam bawah sadar kita itu mengendap begitu dalam. Ya, yang benar-benar sepertinya telah tersapu ke bawah karpet tebal yang nggak mungkin lagi bisa disingkap. Tapi kok bisa disingkap gitu endapan itu ya. Ya, karpet memori itu. Begitulah aku telah menjadi kawan sekerja Elohim demi pembaruan diriku. Jadi saudaraku, seringkali kita berpikir kalau menjadi kawan sekerja Elohim itu hanya untuk memperbaiki orang lain, hanya untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Padahal saudaraku, untuk perbaikan diri kita secara mentally, secara kejiwaan, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Gak bisa, saudaraku, saudara diam saja, gak punya reaksi apapun, lalu bilang, Roh Kudus silahkanlah, periksalah, gak bisa. Saudara harus diingatkan pada satu hal, di mana saudara pernah jatuh, ya. Sekali-sekali sadarkan ingatanku. Ya, saudaraku, biar kita ingat itu, dan mesti banyak treasure-treasure yang bisa terjadi. Bisa jadi penumpangan tangan, bisa jadi embusan, saudara-saudaraku. Jadi jangan heran kalau banyak pendeta yang mengembus gitu ya. Tapi ya bukan itu jadi sebuah pola, tidak, ya. Olesan minyak dan sebagainya, itu yang alkitabiah aja, yang alkitabiah ya. Tuhan pernah meludah gitu ya. Jadi mungkin kalau meludah mungkin orang kaget kalau zaman sekarang, tapi dulu pernah gitu ya. Jadi pokoknya saudara jangan pernah berpikir bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang duniawi gitu ya. Tapi kalau memang pengurapan minyak, tumpang tangan ya, saudara dia dengan mengingatkan apa yang terjadi padamu pada umur sekian, pada tahun ini. Begitu saudaraku. Makanya saudara dapatkan informasi sebanyak-banyaknya, apakah dari orang tuanya, apakah dari ininya, sejak kapan dia mengalami begitu, tanya pada orang tuanya kalau mengadakan pada anak itu saudara ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan ya. Itulah aku telah menjadi kawan sekerja Elohim demi pembaruan diriku. Di satu sisi, kenangan akan serpihan baju kecil merah itu menakutkan dan ya menyakitkanku. Tetapi di sisi lain, hal itu justru membaruku secara total. Jadi betul, waktu di-trigger sama itu, kita mungkin berontak, kita mungkin emosional, kita mungkin ketakut, dan terasa sakitnya luar biasa. Ya, waktu mengingat baju kecil merah yang dulu dibakar, untungnya hanya setengah saja gitu. Jadi itu luar biasa itu. Di-trigger lagi itu. Tapi setelah itu, walaupun ia menakutkan dan membarui dia secara total, ketika dia sudah merasakan sakitnya, lalu yang kita yang mendoakan berkata, sekarang dengarkan Roh Kudus, terima Roh Kudus, dengarkan apa yang dia katakan. Dia berkata, engkau istirahat, engkau tenang di dalam dia. Dia sedang memeluk engkau. Dia mengasihi engkau. Izinkan dia sekarang membereskan semua. Bahwa dia akan menanggung semua apa yang telah diderita olehnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Dia akan angkat lagi yang sekarang kau rasakan itu. Itu sudah didukung oleh Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami sesuatu pembaruan total terjadi. Sekarang aku mengerti mengapa kita temui banyak masalah pada orang-orang yang sudah lahir baru. Ternyata kebanyakan mereka hanya berdiri di area pertobatan saja. Padahal, seperti kisah 10 orang kusta dalam Alkitab, semua kita seharusnya kembali karya yang sudah dimulainya. Coba saudara lihat, 10 orang kusta disembuhkan, yang 9 mereka jalan terus, tapi yang satu kembali untuk mendapatkan apa? Totalitas dari keselamatannya. Ya, waktu dia datang ke dia, harusnya yang 9 orang ini juga mereka kembali kepada Yesus, supaya Yesus mengerjakan dan menyempurnakan apa yang dia masih mau kerjakan pada orang kusta. Ini prinsip yang diambil dari Alkitab, bahwa setelah mengambil keputusan dari kita, dari yang totalitas, ya, kesembuhan yang paripurna gitu ya. Oke, bukan dari keselamatan. Aku punya kabar baik bagimu. Tuhan ingin melakukan hal yang dahsyat. Dia akan masuk dalam pikiranmu dan menyembuhkan serta membarui kerusakan-kerusakan masa lalumu. Hanya jika kamu menginginkannya. Jadi persoalannya, apakah kita menginginkan? Kalau kita nggak menginginkan, ya udah. Tapi kalau kita menginginkan, dan saudaraku, sekarang ini pelayanan Anda mungkin terhambat. Coba bayangkan, ada apa? Kali pengalaman masa lalu yang membuat itu ya terjadi. Coba datang sama Tuhan, apakah Tuhan itu menginginkan yang paripurna, termasuk dalam pikiranku. Kalau ada hal-hal yang belum tersingkap ke atas, masih mengendap di alam bawah sadar, dan hal itu sebetulnya adalah luka masa laluku, Tuhan. Sekarang aku merindukan untuk treasure aku, Tuhan, dengan sesuatu yang mengingat kembali. Ya itu saudaraku, alam bawah sadar kita tuh menyimpan, merekam child yang masih umur 18 bulan, dia bisa, walaupun mau dijadikan bahan penelitian untuk dioperasi, tapi tujuannya untuk orang lain. Dia cuma dijadikan kunci percobaan. Itu berat sekali, saudaraku. Itu berat. Tapi dia bisa membereskan itu bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan, dia izinkan untuk membereskan semuanya itu. Jadi semua trauma dan tragedi hidup tidak akan bisa menghancurkan atau mematikanmu jika kamu berserah pada Yesua dan membawa semuanya ke hadapan secara terbuka, serta menyilakan dia untuk menggenapkan karya yang telah dia mulai kerjakan. Jadi izinkan dia menguasai pikiranmu, ya. Think just like Jesus think. Sehingga pikiran dipenuhi dengan pikirannya dia. Lalu Anda bisa tahu hal-hal yang mengingatkan Anda pada luka batin Anda. Itu semua nanti Roh Kudus bisa pulihkan dan menyembuhkan. Oke. Kemudian selanjutnya, kamu akan mendapati kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang musuh gunakan untuk menyakiti, Tuhan akan gunakan untuk kebaikan. Saudara pikir trigger ini kain merah baju kecil itu, ya, itu akan merusak saudara, sehingga saudara loncat-loncat, berguling-guling. Dan saudara mungkin pikir itu merusak saudara, itu membahayakan saudara. Itu memang tujuannya iblis. Tapi di tangan Tuhan, kain merah kecil itu sudah serpihan kain baju merah itu
Justru di tangan Tuhan alat untuk memulihkan Dr. Child, ya. Jadi bukankah begitu, saudara? Bukankah begitu yang terjadi pada pelarikan sang penjunan? Iya, penjunan atau pelarikan itu ya hanya akan membuatmu lebih baik jika kamu mau membiarkan jari jemari sang penjunan sedikit menekan-nekan dirimu. Kamu tidak ditekan sehabis-habisnya, tidak. Hanya sedikit-sedikit ditekan. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu ditekan sehingga ada hiasan-hiasan, ada permukaan yang bergelombang, yang indah akan terjadi pada bejana yang sedang dibentuk ini. Kalau nggak ada tekanan-tekanan, tidak terbentuk bejana ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, karena itu, ini memang traumatis, ini memang menyakitkan. Tapi ini digunakan Tuhan juga, Ini digunakan iblis untuk menyakitimu, untuk menghancurkan Tuhan. Pelarikan ini dipakai Tuhan untuk memperindah. Amin, saudara-saudara. Oke. Ambillah kisah hidupku ini sebagai penghiburan dan teladan yang perlu kau ikuti. Tragedi berusaha menghancurkan dan mengambil hidupku. 2 kali aku sudah dinyatakan mati, namun bangkit lagi. Banyak hal lagi yang tak dapat kuceritakan dalam kesaksian ini. Antara lain apa, saudara? Ingat nggak tadi? Oh, perceraian papa mamanya, saudaraku. Ribut sehari-harinya itu menekan batinnya. Itu melukai batinnya, saudara-saudaraku. Oh, ayah ibunya bercerai. Dia terluka. Tapi dia nggak mau ceritakan itu karena dia pikir dia harus menghormati orang tuanya. Saudara, tapi masih banyak yang dialami oleh Dr. Child, ya. Nah, banyak hal lagi yang terjadi yang tak dapat diceritakan dalam kesempatan ini. Hal-hal buruk benar-benar terjadi pada orang baik. Ya. Jadi kalau saudara menganggap Anda cukup baik, kok bisa terjadi hal-hal buruk? Itu bisa terjadi, ya. Buat iblis itu hal buruk sekali, tapi di tangan Tuhan hal itu akan Tuhan jadikan demi kebaikan kita. Oke? Namun bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan, melainkan bagaimana responmu terhadap situasimu. Itulah yang membuatmu berbeda. Jadi, saudara harus belajar merespons masalah saudara dengan baik. Ya, apakah responsnya respon yang salah ketika menghadapi masalah, yaitu selalu menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, ini namanya blaming. Atau cari alasan-alasan, oh saya begini kok, saya mengalami ini kan karena saya sebetulnya begini, cari alasan gitu. Atau selalu komplain, selalu marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, senang sama orang lain, komplain orang lain, ya. Kalau saudara punya respons yang benar, respon yang ke kanan ini, ya saudara mengintrospeksi dirimu, saudara mengizinkan Roh Kudus menginventarisasi apa saja yang perlu dilakukan dari hidup. Saudara merespons segala masalah itu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bagi iblis persoalanku ini dia jadikan alat pukul sehingga aku mungkin mau dihancurkan dada, aku dikepruk terus di tanganmu. Aku percaya alat pukul ini akan menjadi yang indah karena jadikan itu kebaikan bagi. Ya, itu saudara ingat ownership-nya. Saudara adalah milik dari Tuhan yang sangat mengasihi. Saudara harus ingat itu. Dan saudara juga punya harta milik, yaitu saudara memiliki dia. Saudara dimiliki oleh dia dan saudara memiliki dia. Ya, apa yang bisa memisahkan itu? Saudara dikasihi oleh dia dan saudara mengasihi dia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kepemilikan ini juga penting. Jadi dengan introspeksi, dengan rasa syukur, dengan mengerti posisi kita milik siapa. Kita ini bukan milik iblis, kita ini bukan milik dunia, kita milik Tuhan yang mengasihi kita. Ya, begitupun kita memiliki apa? Kita tidak mengandalkan harta dunia, kita tidak mengandalkan jabatan dan kedudukan. Kita hanya mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan. Ini yang kita miliki, yang memiliki Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari apapun Roh yang ada dalam dunia ini, gitu. Oke, nah
Baik, saudaraku, lanjutkan. Selama 16 tahun ini, saya tidak pernah lagi melihat serpihan baju kecil merah itu. Hingga satu kali, dalam pertemuan keluarga, ibuku mengeluarkan kotak kenang-kenangan itu ke ruang tamu, di mana kami berkumpul. Napasku tercekat di tenggorokanku, sebab aku tahu apa yang ada dalam kotak itu. Aku ingat apa yang terjadi pada kali terakhir aku membuka kotak itu. Namun, ketika gilirannya tiba untuk melihat-lihat foto kenangan dan prakarya-prakaryaku itu, aku justru menyingkirkan semua lainnya dan langsung mengambil tas kecil itu. Jadi dia harus mengambil tas kecil yang di dalamnya ada ini nih, ada kain merah bekas bajunya, serpihan bajunya. Kali ini aku melakukan apa yang tidak bisa kulakukan beberapa tahun yang lalu. Aku buka tas itu, aku keluarkan serpihan baju itu dan meremasnya. Jadi remas benar-benar. Sedikit debu dari remasan itu mengenai bajuku. Namun damai sejahtera Elohim melingkupi aku. Dengan meneteskan air mata, ku angkat serpihan itu ke hadapan Tuhan. Sementara seisi keluarga ternganga, ya, seisi keluarga ternganga, menyaksikanku memegang serpihan baju kecil merah. Lalu aku memuji Tuhan dan dengan suara nyaring ku katakan kepadanya, kepada serpihan itu beserta seluruh yang diwakilinya, Engkau tidak bisa melukaiku lagi. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah dipakai Tuhan untuk mengubah hidupku, membaruiku, dan menjadikanku sembuh total. Aku menjadi manusia yang lebih baik karena Engkau. Jadi disebut itu serpihan yang diremas itu karena Engkau, gitu ditunjuk. Saudara, ini pernyataan yang dahsyat. Bebaskan Dr. Fairchild dari pengalaman traumatis dan luka batin masa lalu. Sungguh, aku telah tangisan, kesusahan, dan luka batin tidak lagi ada di dalam. Aku berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Nah, ini ownership tadi ya. Karena nama, firman, dan roh Tuhan Yesua HaMasiah yang ada dalam. Jadi, Dr. Child punya kuasa lagi atas roh, jiwa, dan tubuhnya. Bukan karena dia hebat, tapi karena nama Yesua, karena firman Yesua, dan karena roh Yesua di dalam dirinya. Dan saudaraku, ini yang menjadi lanjutnya, jadi dia benar-benar bebas pada waktu itu ya. Dia benar-benar bebas. Nah itu kejadian saudara, mau supaya kita ya, waktu dia lihat, kan yang dulu kan dia kaget, dia meronta, dia ketakutan ya melihat serpihan kain merah itu, sampai istrinya harus mendoakan dia, menenangkan dia, terus dia pulang. Nggak ada pemberesan waktu itu, saudara. Tapi kali ini waktu ibunya mengajak seluruh keluarga ngumpul di rumahnya, adik-adiknya juga ngumpul, kakak-kakaknya, itu ponakan-ponakannya ngumpul semua. Terus ibunya tuh bawa tuh album dan kayak prakarya masa kecilnya. Ibu ini biasanya senang kalau lihat mainan anak-anaknya yang dulu disodorin lagi di depan untuk mereka lihat-lihat gitu, mengenang masa kecilnya. Waktu Dr. Fairchild melihat bungkusan kantong plastik itu, dia langsung ambil. Dia nggak peduli dengan prakarya-prakaryanya yang bagus-bagus, dia nggak peduli dengan foto-foto kenangannya, dia ambil itu, dia tarik kain merahnya itu, soal bekas bajunya yang terbakar, serpihan yang terbakar itu, sisa yang terbakar itu, dia angkat dan dia berkata ke kain itu, ya, dia berkata, aku memuji Tuhan dan Engkau tidak bisa melukaiku lagi. Aku bersyukur pada Tuhan karena Engkau telah dipakai Tuhan untuk mengubah hidupku, membarui hidupku, menjadikan aku sembuh total. Aku menjadi manusia yang lebih baik karena Engkau, gitu. Sungguh dia telah dilepaskan ya. Jadi nggak ada lagi tangisan, sekarang nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi luka batin.
dalam dirinya. Dia berkuasa punya atas hidupnya kan nama, firman, dan roh Tuhan Yesus Hamasi ada. I am free, ya. I am free. Nah, sekarang serpihan itu sekarang justru dia simpan di dekatnya, ditaruh di meja nakasnya, tempat tidur di sebelahnya, ya, sebagai pengingat betapa Tuhan sejauh ini telah membawaku melalui berbagai hal. Aku pernah membawanya ke mimbar dan memakainya sebagai alat peraga ketika berkhotbah. Dia pernah membawanya ke mimbar. Nah, saudara-saudara, inilah baju masa kecil ketika aku kebakar seluruh badanku, 3/4 badanku. Aku kebakar, aku pakai baju ini. Dia jadikan alat peraga ketika pasar. Aku yakin bahwa pelajaran-pelajaran yang diajarkan melandaskan hidupku itu adalah alasan utama mengapa aku saksikan begitu banyak mujizat. Saudara-saudara dengar nih, ya. Aku yakin bahwa pelajaran-pelajaran yang diajarkan berlandaskan hidupku itu adalah alasan utama mengapa aku saksikan begitu banyak mujizat sembuhan pelayananku. Fred Child menjadi hamba Tuhan yang melayani, dan ternyata begitu banyak mujizat terjadi dalam pelayanannya, dan kesembuhan terjadi dalam pelayanan. Kini aku punya tujuan. Pikiran yang semula rusak kini telah disembuhkan, dan Tuhan telah mengabulkan permintaan untuk pewahyuan, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip, bahkan pikiran yang diurapi untuk mendorong gereja. Elohim begitu baik bagi kita. Nah, inilah kalau sudah mau tahu Dr. Child itu seperti apa, ini orangnya, saudara. Dia adalah orang yang mendapat gelar Master dalam Bisnis Administrasi, sehingga gelarnya MBA, Dr. Fred Child MBA, dan Dr. Filosofi PhD. Jadi Fred Child MBA PhD di bidang administrasi kepemimpinan. Dia adalah seorang gembala, penulis buku, pemimpin gereja, dan konsultan bisnis dan kepemimpinan. Itu Dr. Child, ya. Oke, dari semua